Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran kami. Anda pasti penasaran dengan topik yang akan kita bahas hari ini. Iya betul, kita akan membahas makhluk mitos Jepang yaitu Shinigami. Jadi jangan sampai ketinggalan, yuk langsung saja kita bahas. Oke, pertama-tama mari kita mulai dengan perkenalannya. Jadi, Shinigami sebenarnya adalah makhluk gaib dalam budaya Jepang yang dipercaya sebagai dewa kematian. Mereka dipercaya sebagai pengantar roh ke akhirat, alam setelah kematian, sesuai dengan kepercayaan agama tradisional Jepang. Mitos dan legenda tentang Shinigami telah menjadi bagian integral dari mitologi Jepang selama berabad-abad. Shinigami, secara harfiah berarti dewa kematian atau roh kematian, adalah makhluk gaib yang bertanggung jawab memimpin jiwa orang mati ke alam baka atau alam setelah kematian. Dalam kepercayaan orang Jepang, Shinigami dipercaya sebagai makhluk yang memiliki kekuatan untuk menuntun jiwa orang mati menuju akhirat. Mereka dianggap sebagai pemandu yang mengantarkan jiwa menuju kehidupan setelah kematian. Konon Shinigami juga mempunyai kekuatan untuk menentukan nasib seseorang setelah kematian. Beberapa cerita menakutkan dalam mitologi Jepang melibatkan interaksi manusia dengan Shinigami. Salah satunya adalah cerita tentang Shinigami yang datang untuk mengambil jiwa orang-orang yang telah mencapai akhir hayatnya. Dalam cerita lain, Shinigami sering digambarkan sebagai makhluk yang menakutkan dan tidak bisa dihindari, dan interaksi dengan mereka dianggap sebagai pertanda buruk. Mitos dan legenda tentang Shinigami telah hadir dalam budaya populer Jepang dalam berbagai bentuk, seperti dalam cerita rakyat, film, dan manga. Meski fiksi kerap memperluas penafsiran Shinigami, keberadaan mereka dalam mitologi Jepang tetap memberikan warna dan makna mendalam pada budaya dan kepercayaan Jepang. Shinigami, atau dewa kematian dalam mitologi Jepang, telah menjadi tema populer dalam karya seni populer seperti anime, manga, dan video game. Dalam anime seperti Death Note, Shinigami digambarkan sebagai makhluk gaib yang memiliki kekuatan untuk mengambil nyawa manusia. Dalam manga seperti Bleach, Shinigami dibesarkan dalam konteks pertarungan antara dunia roh dan dunia manusia. Selain itu, dalam video game seperti serial Shin Megami Tensei, Shinigami seringkali dihadirkan dalam bentuk yang lebih misterius dan kuat. Dalam mitologi Jepang, Shinigami tidak selalu digambarkan sebagai sosok yang menakutkan, tetapi juga sebagai roh pembimbing yang membawa manusia ke alam baka setelah kematian. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana karya seni populer cenderung memberikan interpretasi Shinigami yang lebih dramatis dan fantastik, yang mungkin lebih menarik bagi penonton modern yang terbiasa dengan cerita yang penuh konflik dan ketegangan. Pertimbangan etis dan filosofis mengenai kekuatan Shinigami dalam memberikan kesempatan kedua atau mendatangkan kutukan abadi membawa kita pada perdebatan mendalam mengenai moralitas dan keadilan. Sebagai makhluk gaib dalam budaya Jepang, Shinigami dianggap mempunyai kekuatan untuk menentukan nasib seseorang, baik memberikan kesempatan kedua maupun memberikan kutukan abadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan etika yang kompleks. Benarkah Shinigami mempunyai kekuatan untuk mengubah takdir seseorang? Apakah memberikan kesempatan kedua merupakan tindakan yang adil, atau justru merupakan bentuk campur tangan yang tidak diinginkan dalam kehidupan manusia? Sebaliknya, apakah hukuman abadi yang diberikan Shinigami sejalan dengan prinsip keadilan dan karma, atau malah memberikan akibat yang terlalu berat dan tidak terbayangkan? Dalam budaya Jepang, konsep keadilan dan karma erat kaitannya dengan pandangan kekuatan Shinigami. Keadilan dipandang sebagai sesuatu yang tidak hanya berkaitan dengan hukum manusia, tetapi juga berkaitan dengan tatanan alam semesta yang lebih luas. Karma dalam konteks ini mengacu pada aturan tidak tertulis tentang pembalasan atas tindakan seseorang, yang diyakini akan mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Dengan demikian, keberadaan Shinigami dan kekuatannya dalam memberikan kesempatan kedua atau hukuman abadi menjadi bagian dari gambaran yang lebih luas tentang keterkaitan antara keadilan, karma, dan takdir dalam budaya Jepang. Pertanyaan etis dan filosofis yang muncul mengenai hal ini mencerminkan kompleksitas pandangan mengenai kehidupan, keadilan, dan akibat tindakan manusia dalam masyarakat Jepang.
Pertimbangan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan implikasi moral dan filosofis dari keputusan dan tindakan yang kita ambil, sejalan dengan nilai keadilan dan karma yang diyakini oleh budaya Jepang. Dalam hal ini kekuatan Shinigami menjadi representasi kekuatan yang lebih besar dalam menentukan takdir dan memberikan pelajaran tentang tanggung jawab moral manusia atas tindakan dan konsekuensinya. Pendapat berbeda-beda ketika membahas peran Shinigami dalam representasi antara kesempatan kedua dan kutukan abadi. Beberapa orang percaya bahwa Shinigami adalah simbol kesempatan kedua yang diberikan kepada orang-orang yang hidup dalam kesulitan dan penuh penyesalan. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa kehadiran Shinigami mencerminkan kutukan abadi yang selalu menghantui individu, tanpa memberikan ruang untuk pemulihan atau kesempatan kedua yang nyata. Pendukung pendapat pertama, yang melihat Shinigami sebagai simbol kesempatan kedua, berpendapat bahwa kehadiran Shinigami memungkinkan individu untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya atau menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan di dunia. Mereka percaya bahwa dengan Shinigami, orang dapat meningkatkan kehidupan mereka, memaafkan, atau membuat penyesalan yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Dalam pandangan mereka, Shinigami adalah pemberi harapan bagi mereka yang terperosok dalam keputusasaan. Di sisi lain, pendukung pendapat kedua yang melihat Shinigami sebagai kutukan abadi berpendapat bahwa kehadiran Shinigami sebenarnya hanya memperpanjang penderitaan dan penyesalan individu. Mereka percaya bahwa Shinigami tidak memberikan kesempatan kedua secara nyata, melainkan memicu siklus kesedihan yang tiada akhir. Bagi mereka, Shinigami hanyalah simbol hukuman abadi yang tidak pernah berakhir, membuat individu terjebak dalam penyesalan dan rasa bersalah tanpa harapan untuk sembuh atau membaik. Menurut saya, pembahasan komprehensif tentang perbandingan antara kesempatan kedua dan kutukan abadi dari sudut pandang Shinigami ini menggambarkan konflik terus-menerus antara harapan dan ketakutan, penyesalan dan pemulihan. Dengan argumentasi yang kuat dari kedua belah pihak, masih terdapat ruang untuk penafsiran mendalam mengenai sebenarnya peran Shinigami dalam kehidupan manusia. Konsep Shinigami telah menjadi sumber inspirasi yang kaya bagi karya fiksi modern. Karakter Shinigami sering digunakan untuk mengeksplorasi tema-tema mendalam seperti kehidupan dan kematian, moralitas, dan kekuatan supernatural. Mereka juga merupakan simbol ketakutan dan keingintahuan manusia terhadap akhirat dan kehidupan setelah kematian. Melalui beragam representasi Shinigami di anime, manga, dan video game, para pencipta seni terus menghadirkan sudut pandang baru dan menarik mengenai tokoh-tokoh mitologi tersebut. Dengan demikian, konsep Shinigami telah membuka jalan bagi eksplorasi menarik dalam dunia karya fiksi modern, menjadi salah satu elemen kunci yang membantu terciptanya cerita yang penuh imajinasi dan makna mendalam. Kami juga membahas bagaimana citra Shinigami berubah seiring berjalannya waktu, serta dampaknya terhadap masyarakat modern. Namun, meskipun kita telah membahas berbagai aspek Shinigami, penting untuk diingat bahwa mitos dan legenda tentang Shinigami masih menjadi bagian penting dari warisan budaya Jepang. Sebagai penggemar budaya dan mitologi Jepang, kita dipersilakan untuk terus memperdalam pengetahuan tentang Shinigami dan mitologi Jepang. Jadi, yuk tetap terhubung dan berbagi ilmu tentang Shinigami dan mitologi Jepang. Terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa bagikan pandanganmu di kolom komentar.